Hari yang luar biasa jika kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mari setiap jemaat memberikan hati kepada Tuhan kita. Allah yang luar biasa. Jangan pernah tekal dengan keadaan. Jangan pernah gentar dengan keadaan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang besar. Allah yang memiliki kuasa. Terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah takut Tuhan. Karena Kau berserta dengan kami. Kami tidak pernah goyah Tuhan. Karena penyertaan-Mu ya dan amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ibadah kami penuh dengan urapan Tuhan. Ibadah kami penuh dengan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah hanya pujian, kemuliaan, hormat dan kuasa bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Allah yang kita sembah adalah Yesus Kristus. Kuasanya tidak pernah berubah. Dialah gunung batu kita. Dialah kota benteng kita. Terima kasih Yesus. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak aku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak aku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam ini. Tanganmu Tuhan, aku tinggi, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja. Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak aku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak aku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Namun tangan-Mu Tuhan, langkahku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja. Engkau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja. Engkau Tuhan yang benar, semesta alam memuja. Engkau Tuhan yang benar, semesta alam memuja. Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus. Tuhan akan diberikan kuasa bagi kita untuk mengalahkan musuh kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Diberi kuasa dan tanda mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Pakai kuasa dan
kuasa salib-Mu yang menghidupkan kami. Kami yakin dan percaya kuasa salib-Mu yang memerdekakan kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Terima kasih. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami mempercayai Engkau sebagai Tuhan yang membuat mujizat di dalam hidup kami. Sehingga ketika musim hidup berganti Tuhan, bahkan ketika Tuhan izinkan pengalaman lembah terjadi dalam hidup kami,
masa sukar boleh terjadi dalam hidup kami. Tetapi yang kami percayai adalah bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami dan Tuhan akan selalu sertai kami. Bahkan di masa-masa susah kami, sesungguhnya Tuhanlah yang menopang kami. Hingga kalau hari ini kaki kami masih bisa berdiri dan kami masih bisa bertahan di tengah goncangan. Kami tahu persis karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan kesanggupan kepada kami semuanya. Berfirmanlah di tengah-tengah kami pagi hari ini ya Tuhan. Dan supaya ketika firman Tuhan diberitakan, muncul iman di dalam hidup kami. Dan kami berdoa, kami semuanya dikuatkan. Kami berdoa, kami semuanya mendapatkan jawaban dari firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Pagi hari ini kembali kita berjumpa untuk kita belajar firman Tuhan sama-sama. Saya ingin mengulas sedikit apa yang sudah saya sampaikan minggu kemarin bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Minggu kemarin kita berbicara bersama-sama tentang goncangan. Bahwa pada kenyataannya semua orang mengalami goncangan. Semua orang akan digoncang saudara. Dan tujuannya kita mengerti bahwa itu akan memurnikan iman kita. Dan tujuannya adalah supaya kita mengerti apakah kita sudah membangun hidup kita di atas fondasi yang benar atau tidak. Firman Tuhan mengingatkan kalau kita mau bertahan di tengah goncangan, pastikan Anda membangun hidup di atas fondasi yang kuat. Membangun rumah kita di atas fondasi batu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan jangan sampai selama ini kita membangun hidup kita di atas pasir. Itu sebuah fondasi yang sangat rapuh. Sehingga ketika goncangan terjadi, sedemikian mudah kita akan dihempaskan. Dan kabar baik buat Anda, minggu kemarin saya sampaikan kepada saudara bahwa yang menggoncang itu adalah Tuhan sendiri. Artinya apa? Kalau Allah sendiri yang menggoncangkan, Dia Bapa yang baik dan Dia mengerti dengan persis kapasitas dan kekuatan kita. Dia yang menggoncangkan, tapi pada saat yang sama Dia juga yang akan meneguhkan kita. Sehingga kita bisa berkata dengan iman kita, segala perkara dapat kutanggung bersama Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, dan hari ini saya akan melanjutkan bersama-sama pelajaran kita. Dan kita akan mungkin selama beberapa minggu ke depan, kita akan belajar tentang krisis. Ketika saya sampaikan kepada saudara tentang krisis, sekali-kali saudara ini bukan untuk menakut-nakuti Anda. Tapi justru saya ingin menyampaikan kepada saudara supaya kita semuanya bisa mempersiapkan seandainya masa krisis itu benar-benar datang. Karena yang saya percayai seperti ini, ketika kita mempersiapkan, maka kemungkinan kita untuk kita menang, kemungkinan kita untuk kita bisa bertahan di masa krisis, itu akan semakin besar dibandingkan saudara ketika kita tidak membuat persiapan apa-apa. Dibandingkan ketika kita tidak menyiapkan hati kita, sehingga ketika krisis itu tiba-tiba datang, maka dengan mudah kita bisa dihempaskan di masa krisis itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, benarkah sekarang kita ini sedang masuk di dalam masa krisis? Saya ingin sampaikan beberapa fakta kepada saudara semuanya. Dan ini sekaligus menjadi alasan kenapa saya mengangkat tema krisis pagi hari ini kepada Anda semuanya. Saudara-saudara, tahukah Anda beberapa waktu yang lalu IMF menyatakan bahwa pandemi corona itu telah menjadikan dunia memasuki resesi global di tahun 2020. Dan IMF mengatakan bahwa setiap negara akan melakukan tindakan atau kebijakan untuk menyelamatkan ekonominya masing-masing demi keberlangsungan rakyatnya. Dan kita sudah melihat di banyak negara di dunia, mereka sudah lakukan banyak kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian mereka. Menyelamatkan nilai saham yang terpuruk, nilai saham yang hancur, menyelamatkan nilai tukar mata uang yang hancur dan seterusnya. Dan betul apa yang dikatakan IMF ini saudara, bahwa kita mungkin sedang memasuki resesi global di tahun ini. Dan kemudian beberapa waktu yang lalu juga dengan adanya
kondisi seperti sekarang ini, dan saya coba ingin melihat keadaan jemaat kami, keadaan jemaat saudara, lalu kemudian saya coba tanya satu persatu bagaimana keadaan mereka, bagaimana dengan bisnis mereka. Beberapa pebisnis menyatakan bahwa omsetnya turun 30%. Ada juga yang menyatakan bahwa omsetnya turun hingga tinggal 20%. Beberapa pebisnis di gereja kita menyatakan bahwa untuk sementara usahanya harus tutup. Karena tidak mungkin memaksakan buka usaha dengan kondisi merugi. Ini dari sisi pengusaha saudara. Lalu kemudian di sisi yang lain, saya juga melihat beberapa jemaat, mereka yang buka warung kecil-kecilan, mereka yang jadi ojek online, saya mencoba tanya kepada mereka. Dan ternyata jawabannya juga sama, bahwa hari-hari ini sedemikian sulit untuk mencari uang. Pendapatan mereka turun drastis. Mungkin pertanyaannya adalah, kalau sebagai karyawan mungkin aman, karena karyawan dibayar setiap bulan secara tetap. Ada juga jemaat yang mereka menceritakan bahwa penghasilan mereka di bulan ini kemungkinan besar akan dipangkas separuh karena mereka masuk kerjanya juga dibuat separuh dalam satu bulan. Saudara-saudara, ini sebuah kenyataan, suka tidak suka, kita berhadapan dengan yang namanya krisis. Kita tidak pernah tahu kapan ini akan selesai. Kita berdoa secepat mungkin pandemik ini bisa berakhir saudara. Kita berharap mungkin 2 bulan atau mungkin 3 bulan sudah selesai. Tapi pertanyaannya adalah untuk memulihkan ekonomi itu tidak secepat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan selesai. Untuk memulihkan ekonomi sebuah negara itu butuh waktu berbulan-bulan. Dan ini butuh waktu yang cukup panjang saudara. Karena itu saya ingin mempersiapkan Anda ketika Anda memasuki masa krisis ini, Anda semuanya sudah dalam kondisi siap dan Anda semuanya sudah dalam kondisi punya cara pandang yang benar seperti apa yang firman mau sampaikan kepada kita semuanya. Siap belajar firman Tuhan? Amin. Mari buka Alkitab kita sama-sama. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dan saya akan coba bacakan kepada Anda ayat per ayat dan kita coba akan gali satu ayat demi satu ayat ini. Saya yakin Tuhan akan banyak berbicara kepada Anda melalui ayat-ayat yang kita mau baca ini. Ayat yang pertama, firman Tuhan katakan seperti ini. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Catat baik-baik. Yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa krisis itu bukan hal yang baru. Dari zaman ke zaman krisis akan selalu ada. Dari zaman Abraham krisis ada. Dan di zaman Ishak, dari ayat yang kita baca, krisis ternyata terjadi. Lalu kita kemudian membaca Alkitab secara runtut, bangsa Israel bahkan pernah mengalami sebuah krisis yang sungguh sangat hebat. Yang mana timer pati aja dijual dan itu laku. Bahkan saudara yang sangat menyedihkan, ada seorang ibu yang mereka rela memasak anak mereka sendiri untuk dimakan di masa krisis itu. Dan sesungguhnya ini hal yang terjadi saudara. Lalu kemudian kalau kita masuk di era modern seperti sekarang ini. Beberapa di antara Anda mungkin masih ingat bahwa Indonesia tahun 1998 memasuki sebuah krisis moneter yang cukup berat, yang cukup hebat. Saya masih ingat waktu itu nilai tukar kita terhadap dolar itu masih di angka 2000-an. Dan di tahun 98 itu sudah menyentuh di angka 15 ribuan saudara. Berapa kali lipat jatuhnya nilai mata uang kita. Itu tahun 98. Lalu pulihnya berapa lama? Tentu Anda masih ingat akan hal itu. 98 kita bisa melewati. 2008 ini krisis
moneter secara global terjadi. Dan Indonesia lagi-lagi juga kena imbasnya 2008. Lalu kemudian beberapa pengamat mungkin mereka membayangkan jangan-jangan ini terjadi tiap 1 dekade sekali. 98 terjadi, 2008 terjadi. Mereka membayangkan kemungkinan 2018 itu terjadi. Saya masih ingat beberapa orang sudah siap-siap di 2018 kemungkinan terjadi krisis kembali. Tetapi yang ditunggu ternyata tidak datang. 2018 itu sempat sedikit ada gejolak, tetapi tidak sampai pada tahap krisis. Siapa sangka saudara, 2 tahun kemudian, 2020, kita memasuki yang namanya krisis. Paling tidak itu yang dikatakan oleh IMF, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika demikian, krisis toh itu hal yang sering kali terjadi di dunia ini. Karena itu yang penting menurut saya bukan soal krisisnya. Yang penting menurut saya justru bagaimana kita berespon benar terhadap krisis itu. Amin. Dan banyak orang ternyata berespon keliru terhadap krisis. Mereka punya cara pandang yang keliru terhadap krisis. Mereka punya view yang keliru terhadap krisis. Beberapa orang mengeluh, beberapa orang menjadi putus asa, beberapa orang menjadi ketakutan dan mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Tapi ada juga orang-orang yang masih memiliki sebuah insight yang positif ketika diperhadapkan dengan krisis. Sekali lagi yang pertama, setiap orang pasti mengalami yang namanya krisis. Tapi yang membedakan adalah sudut pandang kita terhadap krisis itu. Saya masih ingat sebuah ungkapan yang diucapkan oleh orang-orang Norwegia. Jadi ternyata orang Norwegia atau bangsa Norwegia itu punya sebuah ungkapan yang menarik. Mereka berkata seperti ini, tidak ada yang namanya cuaca buruk. Yang ada hanyalah pakaian yang keliru. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Norwegia ini adalah salah satu negara dengan iklim atau cuaca yang sangat ekstrim. Salah satu negara yang jarang sekali kena panas sinar matahari. Sebuah negara kalau dingin itu suhunya bisa berapa belas minus derajatnya saudara. Saudara-saudara bukan hal yang mudah saudara. Tetapi mereka punya ungkapan yang cukup bagus. Tidak ada yang namanya cuaca buruk. Yang ada hanyalah pakaian yang keliru. Artinya masalah akan selalu datang. Dan yang terpenting bukan masalahnya. Yang terpenting adalah bagaimana respon kita terhadap masalah itu. Masalah bukanlah masalah selama kita punya sudut pandang yang benar terhadap masalah. Masalah baru menjadi masalah ketika sudut pandang kita sudah keliru dalam memandang masalah. Ketika kita mulai menyalahkan Tuhan. Ketika kita mulai berkata bahwa ini tidak adil. Ketika kita berkata kita tidak sanggup. Ketika kita berkata kita mungkin akan habis. Itu sebuah cara pandang yang keliru. Dan hari ini saya mengatakan kepada Anda, semua orang hari-hari ini mengalami krisis. Tetapi sudut pandang Anda lah yang akhirnya akan menentukan apakah Anda akan menang dan apakah Anda bisa melewati masa krisis ini dengan baik atau tidak. Saya berdoa buat Anda semuanya. Di masa seperti ini, Anda tetap teguh dan Anda akan keluar menjadi pemenang. Amin. Yang kedua, kita belajar sama-sama saudara. Ayat yang kedua, perhatikan apa kata firman Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ketika Ishak mengalami krisis, ketika Ishak mengalami masa kekeringan hebat, maka firman Tuhan datang dan berkata, jangan pergi ke Mesir, diam di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, kita ini adalah sebuah produk dari keputusan yang kita buat di waktu lalu. Saya ulangi, keberadaan Anda hari ini merupakan produk dari keputusan yang pernah kita buat di waktu lalu. Dan menjadi seperti apa Anda di waktu yang akan datang, itu tergantung dengan keputusan apa yang Anda buat
hari ini. Dan saudara-saudara, artinya jika tindakan Anda keliru, maka hasilnya pasti keliru. Jika tindakan Anda tepat, keputusan Anda tepat, langkah Anda tepat, itu akan membawa Anda ke arah yang tepat juga. Sekali lagi, keputusan yang Anda buat hari ini, tindakan yang Anda ambil hari ini, itu akan sangat menentukan hidup Anda di waktu yang akan datang. Pertanyaannya adalah seperti ini. Bagaimana supaya kita bisa mengambil keputusan yang benar? Supaya kita bisa mengambil sebuah langkah yang benar. Karena kita tahu bahwa itu akan menentukan hidup kita di waktu yang akan datang. Saya hanya berkata sederhana kepada saudara. Untuk bisa melakukan tindakan yang benar, maka Anda harus mendengarkan instruksi dengan benar. Saya ulangi lagi. Keputusan Anda hari ini, langkah Anda hari ini menentukan hidup Anda apakah bisa melewati masa krisis ini dengan kemenangan atau tidak. Langkah Anda benar, keputusan Anda benar, maka hasilnya pasti benar. Dan untuk bisa mengambil sebuah tindakan langkah yang benar, maka kita harus mendengarkan instruksi dengan benar. Itu sebabnya ketika masa krisis terjadi, Tuhan berkata kepada Ishak, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak, dan Tuhan memberikan sebuah instruksi kepada Ishak. Saudara-saudara, kalau Anda baca Ulangan pasal 28, ayat-ayat ini sering dikutip ketika doa berkat disampaikan kepada jemaat. Amsal 28 adalah janji berkat. Anda akan diberkati di kota, Anda diberkati di dosa, Anda diberkati adonan, Anda diberkati apapun yang Anda kerjakan, keluar masukmu diberkati oleh Tuhan, Anda diangkat naik dan bukan turun, Anda akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu janji berkat yang dinyatakan di dalam Ulangan pasal 28. Seringkali kita cuma melihat janji berkatnya, tapi kita lupa ayat yang pertama yang mendahului janji berkat itu. Ayat pertama dari Ulangan 28 dikatakan seperti ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kalau saya mundur, Anda akan diangkat, Anda akan diberkati, Anda akan dipromosikan, Anda akan mengalami buah-buah seperti yang Tuhan janjikan. Maka kuncinya Anda harus melakukan dengan setia. Tetapi supaya kita bisa melakukan dengan benar, firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, Anda hanya bisa melakukan langkah yang benar kalau Anda mendengar instruksi Tuhan dengan benar. Amin, saudara. Saudara-saudara, saya memahami ketika saya melihat keadaan di rumah sakit misalnya. Saya berikan contoh sederhana seperti ini. Dokter itu tidak akan pernah standby 24 jam non-stop di rumah sakit. Lalu bagaimana cara dokter memantau pasiennya? Anda tahu persis bahwa ada perawat yang standby 24 jam. Mereka akan bergiliran untuk jaga pasien. Sehingga selalu ada koordinasi antara perawat dengan dokter. Itulah cara dokter sebetulnya mengobati pasien. Dan tahukah Anda, salah satu hal yang cukup menentukan apakah pasien itu terobati dengan baik atau tidak, itu tidak hanya tergantung bagaimana dokter memberikan diagnosa sekaligus obat, tetapi juga tergantung apakah perawat yang saat itu berjaga mendengarkan instruksi dokter dengan benar. Jika perawat tidak fokus dan dia tidak mendengarkan instruksi dengan benar, bisa-bisa obat yang diberikan keliru. Bisa-bisa dosis yang diberikan keliru. Bisa-bisa tindakannya juga keliru. Jadi kalau instruksinya sudah salah, maka tindakannya pasti salah. Dan kalau tindakannya salah, hasilnya pasti salah. Bisa paham, saudara? Jadi di masa krisis ini kita harus mengambil sebuah sikap seperti apa. Saya harus mengambil keputusan seperti apa. Saya harus mengambil langkah seperti apa.
Dan bagaimana Anda bisa mengambil langkah yang benar? Diawali dengan kita mendengarkan instruksi dengan benar. Bagaimana kita mendengarkan instruksi Tuhan dengan benar? Tidak ada cara lain. Sampai hari ini Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Maka di masa-masa seperti ini, saya mendorong Anda semuanya jemaat. Setiap hari sediakan waktu untuk baca firman Tuhan. Karena disitulah selain Anda mendapatkan kekuatan yang baru, selain Anda mendapatkan penghiburan, Anda juga akan mendapatkan instruksi dari Tuhan. Apa yang harus Anda buat dan apa Anda lakukan. Saya mengalami beberapa kali ketika saya berada di persimpangan jalan. Saya bersyukur bahwa saya punya Tuhan yang hidup. Saya bersyukur saya punya Tuhan yang berbicara kepada anak-anaknya. Saya bersyukur saya punya Tuhan yang berbicara dan memberikan instruksi kepada hamba-Nya. Ketika saya berada di persimpangan jalan, saya berdoa kepada Tuhan. Dan melalui ayat-ayat yang saya baca, Tuhan meneguhkan, Tuhan memberikan jawaban. Saya berdoa buat jemaat semuanya. Ketika Anda di persimpangan jalan, Anda sebagai pebisnis di situasi seperti ini, apakah Anda akan menutup atau lanjut? Apakah Anda harus mengambil keputusan A atau Anda mengambil keputusan B? Anda sebagai karyawan, Anda harus melakukan apa supaya Anda bisa survive dalam kondisi seperti ini. Maka dengarkan instruksi Tuhan dengan baik-baik. Ayat berkata, jika engkau mendengarkan dengan baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, Tuhan akan mengangkatmu di antara bangsa-bangsa. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, dan saya akan selesai di poin ini. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Saya ulangi ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Aku, Tuhan, akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Di tengah-tengah krisis, manusia mungkin berpikir bahwa ini kondisi yang tidak mungkin mereka bisa diberkati. Di tengah-tengah kondisi krisis, banyak orang berpikir bisa bertahan saja itu sudah baik. Tetapi justru dalam kondisi krisis, Tuhan menyatakan dirinya dan berfirman kepada Ishak, aku akan menyertai engkau dan aku akan memberkati engkau. Saudara-saudara, hal yang kita mesti harus sadar, bukankah kita ini keturunan Abraham secara rohani? Dan Abraham sudah membuktikan dia diberkati Allah berlimpah-limpah. Keturunannya dibuat menjadi banyaknya seperti pasir di laut dan bintang di langit. Bahkan orang yang memberkati Abraham diberkati. Orang yang mengutuk Abraham kena kutuk. Ini berkat Abraham luar biasa. Dan berkat yang sama diberikan kepada kita sebagai keturunan Abraham secara rohani. Sebagai orang percaya tidak akan pernah meluputkan kita dari krisis. Tetapi justru di masa krisis seperti ini Anda dan saya akan lihat bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Amin. Banyak orang ketika di masa sulit mereka bertanya, di mana Tuhan saat situasi seperti ini terjadi? Di mana Tuhan di saat usahaku hancur? Di mana Tuhan di saat aku sakit? Di mana Tuhan saat aku di dalam masa kesesakan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Israel atau Sion pernah berkata seperti ini dalam Yesaya 49 ayat 14. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Saudara-saudara, bukankah seringkali kita tergoda untuk kita berkata, Tuhan telah meninggalkan saya. Dan Tuhan telah melupakan saya. Di tengah keraguan umat Israel tentang Tuhan, Tuhan menjawab mereka. Ayat yang selanjutnya, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya
Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara-saudara, di bagian yang terakhir ini saya ingin mengatakan kepada Anda sederhana. Di masa sulit Anda, sekali-kali Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan Anda. Di masa-masa sulit seperti ini, pesan saya buat Anda jemaat, ingatlah penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda. Sesederhana itu, setiap kali kita mengingat penyertaan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru untuk kita bisa menghadapi masa krisis ini dengan penuh iman dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Saya pernah menceritakan beberapa kali kepada saudara. Salah satu alasan kenapa saya mempertahankan motor saya yang lama itu. Harga pasaran hanya 1,5 juta. Dan ketika motor itu rusak, turun mesin biayanya 2,5 juta. Dan lain-lain saya restorasi kembali seperti motor pertama kali saya beli. Itu memakan biaya total 7,5 juta. Beberapa orang berkata ini sebuah harga bayar yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin harga cuma 1,5 juta, dia perbaiki semuanya hingga habis 7,5 juta. Saya punya alasan kuat kenapa saya pertahankan motor itu. Karena motor ini adalah motor di mana saya mengingat apa yang Tuhan pernah kerjakan dalam hidup saya. Ini motor di mana saya merintis baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan. Saya melakukan banyak hal dengan motor ini. Ketika memulai usaha, kami belum punya mobil, kami belum punya alat angkut, semuanya kami gunakan motor ini. Tujuannya bukan untuk memberhalakan, tujuannya adalah ketika saya memasuki masa sulit dalam hidup saya, dan saya lihat motor ini yang sampai hari ini masih ada di garasi rumah saya selalu mengingat, dulu saja saya hanya berbekal satu motor sederhana, satu motor butut. Tapi ternyata Tuhan bisa melipat kali gandakannya. Ketika saya melewati masa krisis, kalau dulu Tuhan bisa tolong, hari ini pun Tuhan sanggup menolong. Dan sampai kapanpun Tuhan akan menolong. Yakub pernah berkata seperti ini, aku pergi hanya membawa tongkat, tapi aku pulang membawa 2 pasukan. Saudara-saudara, mungkin tidak dicatat dalam Alkitab, tapi mungkin saya membayangkan tongkat itu akan terus disimpan oleh Yakub. Bukan untuk memberhalakan, tetapi setiap kali Yakub mengingat tongkat ini, maka dia mengingat penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu mengakhiri firman Tuhan hari ini, saya mengajak Anda mengingat sebentar apa yang Tuhan pernah lakukan di dalam hidup kita di waktu lalu. Saya tanya kepada Anda, apakah ini menjadi kesulitan terbesar di dalam hidup Anda? Kemungkinan besar Anda akan menjawab, tidak. Karena dulu kita mengalami kesulitan yang jauh lebih besar dari kesulitan sekarang. Dan dulu kita mengalami kesulitan yang lebih besar. Nyatanya Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita. Bahkan dari kesulitan besar, dari masalah yang jauh lebih besar, Tuhan bisa melipat kali gandakan dengan berkat yang tidak pernah kita bayangkan. Hari ini kalau Anda mengalami masa krisis, masa sulit, ingatlah dulu Tuhan pernah buat mujizat. Hari ini Tuhan bisa buat mujizat. Sampai kapanpun Tuhan buat mujizat. Dulu Anda bisa sakit dan Anda disembuhkan. Hari ini kalau Anda sakit, kuasa Tuhan tidak pernah berubah untuk menyembuhkan Anda. Dulu mungkin kita ini seperti dalam kondisi nyaris, saudara. Nyaris bangkrut, nyaris mati, nyaris hancur, nyaris cerai, nyaris. Tapi kalau Tuhan bisa tolong kita di waktu dulu, hari ini pertolongan Tuhan tidak pernah berubah. Bukankah firman-Nya berkata, aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau. Saudara-saudara, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Musim boleh berganti, tapi yang tidak pernah berganti adalah kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Saya berdoa firman ini memberikan semangat, kekuatan, pengharapan, dan iman kepada kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati.
Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami. Bahkan di masa-masa sulit kami, penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersama kami Tuhan. Bahkan di setiap musim hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan-Nya Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu ya Bapa, kami bisa melewati semua. Bersamamu Bapa, haleluya. Ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya Tuhan. Kasih Tuhan, mari jemaat percayai bersama Tuhan kita bisa melewati semuanya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Sebab perkenanan-Mu ya Tuhan. Bersama Tuhan kami akan melewati semuanya. Bahkan kalaupun betul krisis itu datang dalam hidup kami sudah mempersiapkan. Yang terutama kami mempersiapkan hidup kami. Yang terutama kami mempersiapkan hati kami. Yang terutama kami mempersiapkan cara pandang yang benar. Yang terutama kami sudah mempersiapkan untuk mendengar instruksi Tuhan. Supaya kami melangkah dengan benar. Dan yang terutama adalah kami akan selalu ingat penyertaan Tuhan. Kami akan selalu ingat Engkau Tuhan yang mengasihi dan Engkau Tuhan yang memberkati. Masa krisis boleh terjadi, tapi orang percaya akan tetap teguh berdiri. Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kami. Berkati jemaat di dalam segala pergumulan. Hamba berdoa, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semuanya. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Siapkan hati saudara untuk saudara terima berkat Tuhan pagi hari ini. Engkau para pelayan Tuhan yang sudah melayani di rumah Tuhan. Bukalah hatimu dan bukalah tanganmu.
Sebab Tuhanlah yang akan menjadi upahmu. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan mengurapi engkau. Dan hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jemaat kau yang ada di rumah, angkat tanganmu. Tuhan akan memberkati engkau dengan kekuatan yang baru. Tuhan akan memberkati engkau dengan pengharapan. Tuhan akan memberkati dengan iman. Sehingga engkau bisa melewati masa krisis ini dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Engkau tidak lagi takut. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi akan hidup. Dan diberkatilah akan rumah tangga pernikahanmu, saudaraku. Anggur yang baru akan dicurahkan dalam pernikahanmu. Keluargamu pun diberkati. Engkau akan melihat anak-anakmu bertumbuh dengan takut akan Tuhan. Anak-anakmu akan diberkati oleh Tuhan. Karena mereka akan mewarisi negeri, mewarisi bumi ini. Dan diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau dalam bisnismu. Situasi boleh sulit, tapi percayalah pemeliharaan Tuhan dan anugerah Tuhan akan melampaui segala prediksi manusia. Engkau akan diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Diberkatilah akan kesehatanmu, dilalukan kau dari segala virus sakit penyakit. Anugerah Allah yang datang dari Bapamu di surga, oleh kasih sayang anaknya Yesus, dan oleh persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semuanya, dari pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, shalom, shalom, damai Allah turun atas saudara. Hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.